Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words. Bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dan dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Welcome to Worship and Words. Mari mulai malam hari ini saya mau mengajak kita semua dimanapun Anda sedang join dengan acara kita, Anda di mobil, Anda di rumah, apapun kegiatan Anda, mari kita mau meluangkan waktu sebentar dalam beberapa menit ke depan, dalam setengah jam ke depan, untuk kita mau fokus pada Tuhan, kita mau connect sama hati Tuhan. Biarkan kita bisa menerima anugerah Tuhan, kedamaian dari Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita. Thank you God. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dan tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Mari dimanapun Anda berada, angkat tanganmu, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Percaya Tuhan, Kau setia, Kau setia. Mari dengan imanmu katakan bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Tuhan setia, tetap percaya, Tuhan setia, tetap percaya, Tuhan setia. Kau setia, selalu setia Tuhan. Oh Yesus, thank you God, thank you God. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganku yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Kekelaman kau besertaku, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari dengan mengangkat tanganmu katakan, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganku yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama
besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Bersama kami, berjalan bersama kami. Kau setia, Kau pernah tinggalkan kami, Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu Tuhan pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu Tuhan pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Dia Tuhan yang dekat, Dia Tuhan yang ada bersama kita, Dia Tuhan yang gak pernah tinggalkan kita. Ya Tuhan, kami berserah, kami berserah padamu. Ini hidup kami, Yesus. Kami percaya Engkau, kami percaya janji-Mu. Tak pernah tinggalkan aku, tak pernah tinggalkan aku, tak pernah tinggalkan aku. Kami angkat tangan kami, berserah padamu Tuhan, berserah pada rencana-Mu.
bisa berbahasa roh. Dimanapun Anda berada, mari kita berdoa dengan bahasa roh. Bangun imanmu, bangun hidupmu. You want to connect with you, Lord. You want to connect with you, God. Worship you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. Mari terus berdoa. Mari terus ucapkan permohonan, ucapkan doa. Haleluya. Kau Tuhan yang perkasa, Kau Tuhan yang berkuasa, Kau tak pernah gagal dalam rencanamu Tuhan, dalam kehendak-Mu bagi hidupku. Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai. Gloria a Pavase. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari nyanyikan bersama. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku Lebih dari dengan mengangkat tangan kita. Ku percaya Kau Tuhan Yes, tak pernah lalai,
janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku. Ya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya, mari yang percaya katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya, ku percaya. Thank you, Jesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang memelang laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang memelang laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat
bagi hidupku Tuhan. Ya Yesus, mujizat-Mu setiap hari di hidupku, mujizat-Mu setiap hari ku rasakan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau gak cuma sekedar menjadi Tuhan kami, tapi Engkau juga jadi Bapa untuk kami ya Tuhan. Gak cuma sekedar jadi Bapa, tapi Engkau Bapa yang sangat baik untuk kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang menggendong kami, gak cuma hari ini, gak cuma besok, tapi sampai selamanya. Kau Tuhan yang selalu menggendong kami. Kau Tuhan yang selalu berikan kami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus ada bersama dengan Anda. Dan Dia yang akan menggendong Anda. Dia yang akan menggendong semua pergumulan Anda. Yang akan menggendong semua beban Anda. Kita hanya perlu berserah padanya. Thank you God. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau gendongku, Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Tuhan, Kau setia dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti
akan kau kerjakan, pasti kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan akan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Tuhan, kau setia, dulu sekarang selamanya. Rencana Tuhan pasti Akan kau kerjakan, pasti. kau genapi. Mari angkat tangan kita bersama, katakan kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai sampai selamanya. Kau gendong kami Tuhan, dan selamanya akan pernah tinggalkan, akan pernah lepaskan. Sampai masa tuaku, kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan takkan kau lepaskan. Kau telah buktikan
Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita dimanapun Anda berada. Come on, let's just take a moment just to pray to God. Thank you, Lord. Oh, you are an amazing God. Hidup kami aman dalam-Mu. Engkau kekuatan, perlindungan kami. Dari-Mu datang pertolongan. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat hari di mana kami boleh datang kepada Tuhan. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan dengan seluruh permohonan dan permintaan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, yang ajaib, yang agung dan mulia. Yang bisa kami andalkan. Engkau sandaran kami, Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami berdoa untuk setiap pria, untuk setiap wanita. Tuhan, kami berdoa untuk pria-pria. Engkau memulihkan, Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan panggilan kami setiap pria untuk menjadi imam bagi keluarga, menjadi pemimpin bagi keluarga, menjadi raja di tengah keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk wanita-wanita supaya mereka boleh menjadi penolong yang kuat di tengah keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa buat pria single, wanita single dimanapun kami berada. Engkau mengutuhkan kami ya Tuhan untuk menyadari bahwa Engkau kepenuhan, Engkaulah yang membuat hidup kami utuh karena kami punya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pernikahan. Berkati pernikahan-pernikahan, pulihkan pernikahan-pernikahan, sembuhkan pernikahan-pernikahan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang retak Tuhan, Engkau membentuk lagi. Mungkin yang sudah hampir hancur, Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat semua orang tua yang ada. Beri mereka hikmat-Mu ya Tuhan. Beri mereka kreativitas dari Tuhan. Beri orang tua kekompakan di dalam nama Tuhan Yesus untuk mendidik setiap anak-anak. Kami berdoa untuk single father, single mother yang ada ya Tuhan. Beri mereka kekuatan ilahi yang dari Tuhan, hikmat kebijaksanaan. Bapa, Engkau menjadi pribadi, menjadi Tuhan yang utuh dan sempurna. Engkau hadir bagi setiap anak-anak, apapun kondisi keberadaan mereka. Engkau menjadi Bapa yang sempurna. Engkau menjadi Tuhan yang komplit bagi setiap kebutuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Mohon kuasa-Mu dinyatakan, berkat-Mu ya Tuhan. Pintu-pintu bagi anak-anak membutuhkan pintu untuk dibukakan. Tuhan, Engkau melihat hidup, pekerjaan, keuangan, karir anak-anak-Mu. Bapa, Engkau yang menyertai, menjagai, menuntun setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kehidupan rohani hari ini, untuk pertumbuhan kedewasaan iman, untuk hidup kesaksian yang efektif. Bapa, Engkau memakai setiap anak-anak-Mu, Engkau menumbuhkan kami, mendewasakan kami, memakai kesaksian hidup kami semua ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, pelayanan kami bersama, baik dari kids, teens, youth sampai dewasa, di komsel-komsel. Engkau juga memberkati, Engkau memakai setiap area Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit hari-hari ini. Engkau mendatangkan kesembuhan, Engkau mendatangkan kesehatan yang sempurna, Engkau mendatangkan pemulihan, jamahan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini di tangan hamba-Mu ada doa-doa yang ditulis dalam kartu Build and Fight. Apa yang anak-anak-Mu rindu bangun dan apa yang sedang mereka gumuli hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa semua prayer list ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihatnya, Engkau turut bekerja ya Tuhan. Engkau terus mendatangkan kebaikan, Engkau terlibat ya Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami belum bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, tapi kami percaya Tuhan sedang terlibat bagi setiap doa anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, Bapa kami yang besar yang hidup. Dan kami percaya malam hari ini kami semua dipulihkan,
Kami percaya malam hari ini kami semua disembuhkan oleh Tuhan. Engkau membangun, Engkau menguatkan kehidupan kami masing-masing. Berbicaralah buat kami hari ini ya Tuhan, supaya firman-Mu juga membangun, membentuk kami menjadi murid-murid Yesus yang makin hari makin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berbicaralah buat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya percaya hari ini Tuhan Dia ada, Dia mendengar doa kita dan Dia menjawab setiap doa kita. Malam hari ini worship and words kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa sekali, dipakai oleh Tuhan baik bagi bangsa kita dan juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan kenapa nggak kasih tepuk tangan yang luar biasa secara digital buat Pastor Gilbert Lumoindong. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Bapa kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Bapa kami bersyukur kami diampuni, kami bersyukur kami ditolong, kami bersyukur kami dikuatkan, kami bersyukur kami diangkat sebagai anak-anak raja. Karena itu kami dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kami bersyukur bersama. Dalam ibadah Alpha Omega Church ini, kami tahu sesuatu yang baik Tuhan sedang sediakan buat kami, berbicara buat masing-masing kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan-Mu, kami butuh Roh Kudus-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga hari ini kami bukan hanya dalam pujian penyembahan, tetapi kami juga dapat firman yang menguatkan kami. Karena kami percaya dalam pujian penyembahan dalam firman-Mu, maka ada pemulihan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Sehingga hari ini bukan sekedar ibadah biasa yang kami ikuti secara daring ini, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami secara pribadi dengan roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amen. Woo! Haleluya. Wow. Pertama-tama izinkan saya berterima kasih untuk kesempatan yang luar biasa melayani di pelayanan yang penuh urapan, penuh kuasa Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan Alpha Omega Church ini. Dan saya percaya betul sesuatu yang dahsyat Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Wow. Izinkan saya share di bulan Paskah ini. Bulan kematian dan kebangkitan Kristus, salib adalah bukti cinta. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, banyak orang bilang Valentine bukti cinta. Banyak orang bilang say it with chocolate, ya kan? Coklat bukti cinta. Sebagian berkata say it with flower atau bunga adalah bukti cinta. Tapi saya mau bilang bukti cinta adalah the cross, adalah salib. Karena di salib Yesus menyelesaikan yang manusia tidak bisa selesaikan. Buka Alkitab kita sama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 19, demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, itu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi ingat, di balik salib ada the purpose of God, ada tujuan Tuhan, ada God's goal, ada tujuan Tuhan, ada goalnya Tuhan, ada targetnya Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16, klik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. That is God's goal. Itu adalah tujuan Tuhan. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Banyak orang gereja senangnya menghakimi orang. Tahu nggak sih, ini kan nggak benar, itu kan nggak benar. Tapi saya percaya gereja ini adalah gereja yang baik. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang memberkati. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang mengarahkan dirinya untuk selalu melihat keselamatan yang Tuhan sediakan. Klik. Ayat 18 bilang, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dihukum. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung hukumannya. Maka dari kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Barang siapa tidak percaya telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka
jahat. Jadi hukuman itu ketika kita tidak bisa menyadari perbuatan yang jahat karena kita tidak diterangi. Dan hari ini saya percaya kita orang-orang yang menerima terang itu. Apa terang itu? Bahwa Allah menjadi sama dengan manusia dan dia menanggung dosa manusia melalui salib. Dan di salib itu apa yang kita tidak bisa selesaikan, dia selesaikan. Itu sebabnya saya berani simpulkan di bulan Paskah ini, di mana kita semua merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Betul, perayaan Paskah tidak seramai Natal. Kalau Natal, Christmas is everywhere. Tapi kalau Paskah ya seminggu sebelumnya, seminggu sesudahnya, ya kan. Padahal justru melalui kematian dan kebangkitan Kristus kita tahu keselamatan kita pasti dan luar biasa. Haleluya. Klik. Saya pelajari. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25 bilang begini. Ia sendiri. Dia bukan suruh malaikatnya, dia bukan suruh rasulnya. Ia sendiri, Allah sendiri. Telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi ada bonus. Bukan hanya keselamatan, bukan hanya kita dijadikan warga kerajaan sorga, tapi sementara kita hidup di muka bumi, kita disembuhkan. Tubuh artinya penyakit, jiwa artinya stres, ketertekanan kita, dan roh kita yang tadinya penuh pemberontakan menjadi anak-anak raja yang penuh kemuliaan. Haleluya. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya sudah kembali. Ketik di live chat saudara, saya sudah kembali. Ya, interaktif sedikit. Ketik di live chat saudara, bilang saya sudah kembali. Kenapa kita kembali? Karena salib. Klik. Nah, saya pelajari begini. Penyaliban adalah hukuman mati yang terbrutal dalam sejarah hidup manusia. Karena seorang yang disalib matinya sengsara. Bayangkan disalib itu. Kakinya harus menekuk. Supaya apa? Supaya menarik. Untuk mendapatkan nafas. Waduh. Kalau sudah pernah terkena COVID. Sudah tahu apa artinya sesak napas. Nah, semua orang yang mati disalib sesak napas. Tapi COVID terbaring, ini berdiri. Mesti tarik. Mesti tarik. Itu sebabnya ketika tentara Romawi datang. Penjahat-penjahat itu kakinya dipatahkan. Karena kalau kakinya dipatahkan dia pasti akan mati. Karena gak bisa narik lagi. Tapi Yesus sudah mati. Karena maut tidak bisa mengambil dia. Dia harus menyerahkan nyawanya. Makanya dia katakan, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tidak ada satu malaikat maut pun yang dapat mengambil nyawanya. Karena dia Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Haleluya. Penyaliban adalah hukuman mati terbrutal dalam sejarah hidup manusia. Kontradiksinya, dia menerima hukuman terbrutal dengan kasih terindah. Wow, haleluya, I love that. Dia menerima hukuman mati terbrutal dengan kasih terindah. Makanya saya menyebutnya, salib adalah bukti cinta. Klik. Allah membuktikan kasih terdahsyatnya melalui penyaliban. Kalau hukuman mati terbrutal masih dihadapi dengan kasih, apalagi kekurangan, kesalahan, kelemahan dan keterbatasan kita. Klik. Saya pelajari di sini. Jelas buat kita, salib adalah perjumpaan kekerasan, kebrutalan dan ketidakadilan dengan segala kelemah lembutan, kebenaran dan kasih. Wow, luar biasa. Saya ulangi sekali lagi ya. Jelas buat kita, salib kenapa disebut bukti cinta? Karena di salib itu adalah perjumpaan kekerasan, kebrutalan, dan ketidakadilan dengan kelemah lembutan, kebenaran, dan kasih. Wow. Kenapa? Yang pertama, karena dengan menyadari makna salib, kita mampu berserah dan menerima yang tidak dapat kita terima. Why the cross is so important for us? Karena kalau kita mau jujur dalam hidup ini ada banyak ketidakadilan. Pendeta saya udah ngalah, pendeta kenapa saya diperlakukan begitu? Pendeta saya nggak salah, kenapa saya dihukum? Pendeta saya nggak buat seperti yang dituduhkan. Pendeta saya udah baik sama dia, kenapa dia nusuk saya dari belakang? Saya nggak terima. Dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa buat kita emosi. Bisa buat kita kecewa. Buat kita tertekan. Karena kita merasa tidak adil.
kita merasa disakiti, kita merasa dicurangi, kita merasa dilukai, salib adalah jawabannya. Mengapa? Karena dengan menyadari makna salib kita mampu berserah, menerima apa yang tidak dapat kita terima. Pak, Bu, adik-adik muda, pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin engkau sedang menghadapi peristiwa di mana engkau tidak bisa menerima sesuatu. Kau berkata, Tuhan, saya mau cerai aja, saya nggak tahan kalau begini. Pendeta, saya mundur aja dari pelayanan. Kenapa orang pelayanan begini? Saudara mungkin menatap saya dan berkata, saya nggak terima kenapa saya diperlakukan seperti ini. Hari ini saya mau katakan, pandang salib. I know. Maybe you hurt. Mungkin engkau luka. Mungkin kau kecewa. Mungkin kau berontak. Mungkin kau gak bisa terima keadaan ini. Tapi salib adalah jawaban kita. Karena waktu kita pandang salib, kita tahu Yesus telah mempertemukan antara ketidakadilan dengan kasih. Yesus telah mempertemukan antara kebrutalan dengan kelemah lembutan. Yesus telah mempertemukan antara kejahatan dengan kemurnian, ketulusan. Inilah saatnya kita menyadari salib adalah kekuatan kita untuk dapat berserah sehingga kita dapat menerima apa yang tidak bisa kita terima. Kalau hari-hari ini jiwamu masih berontak, jiwamu masih luka, jiwamu masih kecewa, saya khawatir engkau belum memahami apa makna salib yang sesungguhnya. Yang kedua, mengapa jelas buat kita salib adalah perjumpaan kekerasan, kebrutalan, ketidakadilan dengan segala kelemah lembutan, kebenaran kasih. Kenapa salib begitu penting? Karena dengan menyadari makna salib, kita mampu bersemangat untuk hal-hal yang belum kita lihat. Kalau untuk kita yang berdosa, untuk kita yang penuh kelemahan, untuk kita yang penuh kekurangan, Yesus mau mati buat kita. Masakan dia tidak menyertai kita? Masakan dia tidak membela kita? Masakan dia tidak mengangkat kita? Masakan dia tidak mencukupi segala kebutuhan kita? Makanya saya terlalu percaya orang-orang yang mengerti makna salib, dia menjadi orang-orang yang bersemangat meskipun menghadapi hal-hal yang belum dia lihat. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Petrus dan Yohanes berdiri di sidang mahkamah agama. Ketika sidang mahkamah agama menjatuhkan sebuah putusan, kamu harus berhenti mengajar demi nama itu. Tapi karena mereka mengerti makna salib, mereka bukan lagi bertindak seperti Petrus sebelum Yesus disalib yang berkata, I don't know him. Aku tidak kenal dia. Tapi setelah mereka diurapi dengan urapan Roh Kudus membuat mereka menyadari makna salib. Petrus yang sama tiba-tiba berubah dan berkata demikian. Silahkan Tuhan putuskan sendiri. Haruskah kami lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Kami tidak akan berhenti mengajar demi nama itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang harus selamat kecuali dalam nama Yesus. Haleluya. Paulus dan Silas mengerti makna salib. Sehingga meskipun mereka dianiaya, dibuang ke dalam penjara, mereka tetap dapat memuji-muji Tuhan sampai sendi-sendi penjara goyah. Kita bersemangat untuk hal-hal yang belum kita lihat. Mungkin sekarang kita berkata, sampai kapan saya mesti ngalah pendeta? Sampai kapan saya mesti berdoa? Saya belum lihat mujizat, saya belum lihat kemenangan, saya belum lihat janji Tuhan digenapi. Tapi salib membuat kita yakin. Mungkin belum. Tapi bukan berarti tidak. In His time, He makes all things beautiful. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Dengar, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu kita memandang salib, kita tetap bersemangat. Meskipun saya belum melihat, tapi saya tahu dia sudah membayar harganya lunas. Haleluya. Yang ketiga, jelas buat kita salib adalah perjumpaan kekerasan, kebrutalan, dan ketidakadilan dengan segala kelemah lembutan, keberadaan kasih. Sehingga salib menjadi begitu penting. Mengapa salib menjadi begitu penting? Karena dengan menyadari makna salib, kita mampu meninggalkan hal-hal yang awalnya sangat membelenggu dan mengikat hidup kita. Ada banyak orang melayani jalan terus tapi berzina jalan terus. Ada banyak orang melayani jalan terus tapi onani jalan terus. Ada banyak orang melayani jalan terus tapi gak bisa lepaskan rokok, gak bisa lepaskan alkohol, gak bisa lepaskan judi, gak bisa lepaskan LGBT. Sambil berkata, oh kan Tuhan cuma lihat hati, Tuhan juga terima saya. Betul, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi Tuhan yang menerima kita apa adanya tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Tuhan yang membiarkan kita apa adanya, dia proses kita, dia bentuk kita, dia jadikan kita makin hari makin sempurna. Sehingga kita harus meninggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Intimidasi iblis ngomong sama kita, gak bisa. Saya gak bisa meninggalkan, memang saya orangnya begini, mau diapain. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara. Waktu kita memandang salib, kita akan berkata, Tuhan aku gak mau menyalibkan engkau kedua kali. Karena yang mengakibatkan engkau disalib bukanlah orang Yahudi, bukanlah orang Romawi. Tapi yang mengakibatkan engkau disalib adalah dosaku dan dosamu. Berarti waktu kita menyadari akibat dosaku dia disalibkan, maka segala yang membelenggu dan mengikat hidup kita, kita lepaskan dan kita berkata, aku ciptaan yang baru. Karena salib. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, yang kuanggap kesenangan, sekarang kuanggap sampah. Karena salib lebih penting. Jika saudara setuju sama saya, ketik di live chat saudara. Salib lebih penting. Yes. Ayolah, jangan cuma nonton-nonton aja. ayo. Ya, jemaat EOC yang luar biasa ini kan. Iya kan? Ayo ketik. Salib lebih penting, salib lebih penting, salib lebih penting. Yes, yang terakhir. Mengapa salib begitu penting? Saya pelajari. Karena dengan menyadari makna salib, kita mampu mensyukuri segala sesuatu yang alam hidup kita. Folks, sorry to say this. Sangat minta maaf untuk mengatakan ini. Ada banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi kebanyakan mengeluh. Kebanyakan bersungut. Dan akhirnya tidak sedikit yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Wah, tapi saya nggak, udah begini tapi nggak begini, udah begini tapi nggak begini. Boleh nggak sih? Hidup tuh banyak bersyukur. Orang yang banyak mengeluh, tahukah saudara? Mengeluh dan bersungut adalah nyanyian pujian buat setan, saudara. Setan senang orang mengeluh. Setan gak peduli engkau pelayanan, setan gak peduli engkau berbahasa roh, setan gak peduli engkau aktif dalam gereja. Sejauh engkau suka mengeluh, setan bilang hopeng. Setan bilang teman baik ini. Karena orang yang mengeluh menjadi batu sandungan. Orang yang mengeluh menciptakan banyak kegaduhan. Orang mengeluh ujung-ujungnya tawar hati. Orang mengeluh ujung-ujungnya makin jauh dari Tuhan. Tapi waktu kita memandang salib, kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur. Bahkan sampai Paulus bilang begini, penderitaan ringan yang sekarang ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan besar yang akan kita terima. Folks, apalagi yang membuat kau mengeluh hari-hari ini? Pak, Bu, adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Kristus, masih mengeluh. Pandang salib. Waktu kita melihat Yesus mau mati buat kita. Darahnya tertumpah buat kita, tubuhnya terpecah buat kita. Masakan masih juga kita mengeluh. Hari ini kita berkata, salib adalah kekuatan bagiku. Untuk apapun yang terjadi, aku mau bersyukur. Sebab dia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini saya percaya tidak kebetulan engkau kembali mendengar berita tentang salib. Di bulan yang luar biasa ini, bulan kematian dan kebangkitan Kristus. Jika hari ini saudara berkata, saya masih suka mengeluh, saya masih suka kecewa, saya masih suka berontak, saya masih berteriak, Tuhan gak adil, why me? Kenapa saya yang menghadapi segalanya? Tapi hari ini saya dengar, enggak Tuhan. Saya mesti belajar menyadari salib. Aku meninggalkan hal-hal yang perlu aku harus tinggalkan. Aku bersyukur. Karena apa yang aku gak bisa kerjakan, lewat salib, aku tahu Kristus mengerjakannya bagi aku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan secara khusus. Engkau sakitkah, engkau berbeban berat, taruh tangan kananmu di dada dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di masa-masa yang berat dan mungkin penuh dengan kekecewaan buat kami. Tapi hari ini kami katakan Tuhan Yesus itu baik. Tolong kami untuk mulai hari ini tetap bersyukur. Tolong kami untuk melepaskan hal-hal yang perlu kami lepaskan. Kami gak mau jadi orang Kristen munafik yang dengar firman tapi tetap hidup di dalam kenikmatan dunia ini. Tolong kami untuk bersemangat melakukan yang Kristus kehendaki. Dan tolong kami untuk setiap saat mengimani hal-hal yang belum kami lihat, tapi kami percaya karena Kristus sudah membayar harganya. Maka segala janji Tuhan ya dan amin. Dan kami nyatakan, deklarasikan hari ini, salib lebih penting dari segala-galanya. Tolong kami untuk memikul salib, memegang salib, memandang salib, dan senantiasa bersyukur karena salib Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lihat juga mereka yang taruh tangan kanannya di dada mereka karena sakit. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya disembuhkan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Karena dengan iman kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Virus, bakteri, kuman, infeksi, serangan setan, kutuk keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu tercurah sempurna. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu ini. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun, mereka naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Gereja ini menjadi gereja yang luar biasa. Terus menjadi berkat buat banyak orang. Gembala dan para pelayan Tuhan di gereja ini terus dipakai Tuhan untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga lewat gereja ini setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Tolong kami semua untuk tetap hidup dalam jalan-jalan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu selanjutnya kembali buat pimpinan setempat sambil saya bersyukur untuk kesempatan saya boleh melayani di gereja yang luar biasa ini. Tetap semangat, tetap maju. Sehingga lewat gereja ini banyak orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Malam hari ini kita semua pasti diberkati oleh Tuhan lewat pesan firman Tuhan. Lewat momen kita boleh berdoa, menyembah, memuji, memohon kepada Tuhan. Dan saya berdoa supaya minggu depan di hari Jumat, besok di hari Jumat kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam acara Jumat Agung di setiap Alpha Omega Church. Live streaming dari YouTube Alpha Omega Church dan juga dari YouTube Alpha Omega Church Jakarta. Ya, dan juga di hari Minggunya kita akan kumpul bersama-sama dalam
acara ibadah Paskah live streaming di YouTube Alpha Omega Church dan juga di Alpha Omega Church Jakarta. Pastikan kita semua, Anda yang ada di Surabaya, di Palangkaraya, termasuk di Jakarta dan di kota manapun, Anda bisa join di on-site service kita. Anda juga bisa join di ibadah online kita supaya bersama-sama kita merayakan Yesus yang mati dan bangkit bagi kita semua. Dan jangan lupa 15 Aprilnya tanggal hari Jumat kita akan ada live recording Sound of Praise bersama dengan Yesua Abraham dengan sebuah lagu Kau Gendongku, dan itu akan jadi berkat buat kita semua. Boleh saya mengajak kita menutup acara ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, biar firman-Mu bukan hanya kami dengar tapi boleh kami lakukan bersama-sama, dan kiranya persekutuan dengan hadirat Tuhan itu bukan hanya dalam momen-momen seperti ini, tapi hidup kami sehari-hari kami boleh terus intim dengan Tuhan. Kami percaya ada anugerah Tuhan, ada perkenanan Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Berkat-Mu limpah atas kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. God bless you.